Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bersama saya Diva, berikut GB Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Persembahan pembangunan diberikan setiap minggu pertama menggunakan amplop pembangunan yang tersedia di bagian asar dan dimasukkan ke kotak persembahan. Hari Kamis, ada ibadah WBI di gereja yang diadakan pada pukul 6 sore. Bagi para wanitanya Allah, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah WBI tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup WhatsApp. Hari Jumat ada menara doa yang diadakan pukul 6:30 malam di gereja. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk hadir dalam menara doa tersebut. Hari Sabtu ada ibadah EIC yang diadakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi para anak youth dan dewasa muda, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah tersebut. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup WhatsApp. Hai kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang diadakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya agar dapat hadir di ibadah kids. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup kids. Gembala beserta staf penggembalaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Simon Supriyana dari GBI Family Blessing Yogyakarta. Kami percaya pelayanan Bapak bisa menjadi berkat di tempat ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita." Demikian GW Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan semuanya, shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya, shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita ada di hari ini, hari yang luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang sempurna Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan jika kami ada sampai hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Yes, Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati kami, hidup kami. Untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Segala pengen, karena segala pujian dan syukur Tuhan. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku
segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita mau lagu ini dari awal. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwa kami, pemelihara jiwaku. Kau layak Tuhan, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan, Kau pemilik hidupku. dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. segala bayana ya syakara ya. Allah yang mulia, Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal Tuhan, dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Syaraya nabaya ya syaraya. Sinaya syakala ya labaya ya. Hinaya la. Hinaya syakala ya la ya. Allah pencipta hidup kami. Haleluya.
ya shakara ya ina ya shara ya ina ya raba ya oh ina ya shakara ya segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus. Segala pujian bagiku, segala pujian, ya syukur bagi Sharabayana ya shanakara Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kau pujian bagi. Saya ajak Bapak Ibu untuk balik ke diri. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagi segala pujian. Allah yang mulia, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Segala pujian bagi. Sekali lagi kita katakan segala pujian. Segala bayar-bayar. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal Tuhan, dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagi. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Yang mau menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh tos kanan kiri, depan belakang, berikan senyuman yang terbaik buat rekan-rekan. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan menyanyikan suarakan haleluya. Semua yang dekat. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelak akan ku lewati, sebab Dia beserta kami.
sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semuanya katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Dengan Tuhan kita akan dibawa melewati setiap perkara-perkara ajaib. Amin. Ada amin. Denganmu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Yes Tuhan, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan haleluya. Silakan Wawi untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama bersatu untuk doa syafaat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Bapa. Ketika kami boleh ada di rumah-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan. Terima kasih Bapa, Engkau tetap menuntun langkah kami sampai kami ada saat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi kekuatan yang besar yang Kau berikan bagi kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami membawa pimpinan rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami bawa Bapak Pendeta Ruban Sunarto. Bahkan kami bawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau mereka ada untuk kami dan kami percaya kekuatan yang besar, semangat yang besar yang Kau berikan bagi mereka. Di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami membawa gembala pembina kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko, kami bawa Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami percaya pemimpin rohani kami dan gembala pembina kami hari-hari ini Roh-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Bahkan Engkau memberikan cara dan strategi bagi mereka Tuhan. Bagaimana cara untuk mendidik kami, menuntun kami, membentuk kami. Anak-anak yang Tuhan titipkan bagi mereka. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang mendapatkan kemenangan. Melangkah bersama-Mu. Dan kami percaya, kami mengucap syukur Bapa. Kesehatan yang Kau berikan bagi mereka. Bahkan apa yang mereka perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau cukupkan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa majelis jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan, setiap program yang sudah tersusun biar berjalan dengan lancar Bapa. Engkau memberikan kami kekuatan, kami berunity, bergandeng tangan Tuhan. Supaya apa yang menjadi pelayanan kami di gereja ini Tuhan, kami boleh melaksanakan dengan baik. Dan semua itu kami persembahkan untuk kemuliaan dan kehormatan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari-hari ini Bapa, mengambil satu persatu dengan proses hidup kami. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa kami sudah jadi pemenang. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Apapun proses hidup kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus sudah kami lewati. Dan terima kasih untuk Roh-Mu selalu ada dan tinggal menjadi satu dengan kami Bapa. Dan kami siap melangkah bersama-sama-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai-Mu Bapa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami tercukupi apa yang kami perlukan. Dan saat ini Tuhan, kalau kami akan membawa persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan layak di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini Tuhan menjadi penunjang pengembangan misi-Mu, terlebih gereja-Mu GBI Gunung Padang. Supaya kami berdampak
berdampak di Purbalingga Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan shalom bagi Indonesia, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Dan kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami, terjadi bagi kota kami. Dan kami percaya akan ada penuaian jiwa saat ini Tuhan. Akan ada gelombang pertobatan. Jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu Tuhan akan mengenal-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rebut 18 kecamatan di Purbalingga untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat yang luas, tanah yang lebar, gedung yang besar yang Kau sudah siapkan bagi GBI Gunung Padang. Untuk kami menuai jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Bapa di saat ini Tuhan kami akan menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah disiapkan biarlah Roh Kudus menuntun mengingat kembali Bapa. Supaya bisa disampaikan bagi kami. Dan ketika kami pulang kami membawa berkat besar yang berasal daripada-Mu. Dan kami terapkan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Sempurnakan doa kami, sucikan dengan darah-Mu. Lalu hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk musim-musim yang Kau lewati bersama dengan kami Yesus. Saat hari ini kami mau nyatakan, kami mau terus bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami mau menuju ke arah yang lebih baik Yesus. Karena Kau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersama setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Sebab kekuatan kami Yesus ada bersama-Mu Tuhan. Di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
Tuhan. Haleluya. Oh, ya rara sandiri ada. Haleluya. Haleluya. Hidup kami hidup karena iman. Hidup karena berkat Tuhan. Bukan hidup karena keringat. Karena kami percaya kutuk itu sudah dipatahkan oleh kuasa-Mu dan hidup kami hidup karena berkat. Sebab itu Tuhan kami menikmati kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Sebab itu Engkau telah mendesain kami sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada menang. Meskipun kami di tengah-tengah dunia ini menghadap berbagai macam kesukaran, kesulitan, masalah, kami percaya Tuhan senantiasa berikan kemenangan dan jalan keluar atas kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menguatkan dan memberkati kami. Sehingga kami boleh tetap fokus, mata iman kami tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami penuh iman. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya kalau lihat anak-anak Tuhan beribadah itu sepertinya sesuatu yang menakutkan kalau mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Serius banget begitu loh. Padahal Tuhan Yesus itu suka humor saudara ya. Disenyum kanan kirimu, Yesus sangat mengasihimu. Halo, haleluya. Berikan tos kanan kirimu, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Kartomius Sarjono, yang telah memberikan kesempatan kami untuk melayani Tuhan pada saat pagi hari ini, dan juga staf penggembalaan dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Saya jauh-jauh dari New York. Tahu New York? New Yogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta sekalian. Terima kasih, dan ini Om Hendro ini sahabat dekat, sudah seperti saudara karena sama-sama menderita pada saat sekolah Alkitab, saudara. Jadi teman sependeritaan pada waktu itu, tapi sekarang sungguh sangat diberkati Tuhan. Amin. Dan tadi sudah disebut nama saya Simon Supri, ya, Simon Supriyana, saya dari Jogja. Istri saya 1, anak saya 2, cucunya juga sudah 2, sudah cucu harus sekalian ya. Saya melayani di Jogja, di Jalan Kaliurang, GBI Family Blessing, dan juga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 24 di SD Bobri. Jadi kalau mau ke Jogja silakan kontak, nggak usah sungkan. Kalau ada, ya kita tidak pernah mengharapkan. Kalau ada persoalan masalah pas piknik, main-main, tamasya di kota Jogja ada masalah, silakan telepon. Atau kalau mungkin ketangkap polisi, telepon aja. Loh, banyak loh saudara-saudara, karena salah jalan akhirnya polisi, lalu kebetulan kenal telepon. Ini saudara saya, ya paling tidak mereka langsung dilepas sekalian ya. Karena saya punya koneksi banyak di Jogja ya. Jadi saya kebetulan dipercaya dari Sinode kita, GBI, khususnya Jawa Tengah dan DIY, BPD, sekarang masih di bidang advokasi dan hukum. Padahal saya bukan orang hukum, cuma malamnya ambil komputer, paginya di hukum gitu loh. Ya, jadi saya bukan backgroundnya orang hukum, tapi mengatasi berbagai macam persoalan masalah di bidang hukum. Ada yang investasi akhirnya ketipu lah, ada yang kekerasan lah, macam-macam lah, kompleks. Di hukum, di bidang hukum itu harus ada banyak bukti. Jadi baru sekalian kalau menghadapi persoalan masalah harus berdasarkan bukti. Kalau nggak ada bukti ya, waduh angkat tangan lah. Itulah paling tidak kita hanya bernegosiasi supaya semua bisa berjalan lancar. Dan 3 periode saya di PI Misi dan Pelmas di Jawa Tengah dan DIY. Dan sekarang Jogja memekarkan diri, memisahkan diri. Ya, tapi bukan memisahkan diri sebenarnya.
memekarkan diri jadi BPD sendiri. Dan saya juga dipercaya sama gereja-gereja yang ada di Sleman sebagai ketua umum Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Kabupaten Sleman, dan puji Tuhan tahun 2020 IMB Gereja 63 gereja keluar semua. Kita terus. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ngurus satu aja mumatnya pol dan butuh dana yang cukup besar. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan 63 gereja. Dan sekarang ada 2 gereja yang sedang kita urus, yaitu gereja Happy Family dan juga dari keluarga Allah. Ya, sekalian, jadi mau dukungan doa karena saya 2024 harus menyelesaikan itu semua. Dan puji Tuhan ada banyak hal yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan di Jogja. Dan saya juga sebagai ketua umum Garda Mencegah Daripada Mengobati Jawa Tengah dan DIY, khususnya di bidang narkotika. Jadi kalau ada orang yang terlibat narkotika, kalau urusannya Polres ya biasanya anak buah saya yang ngerjakan. Kemarin ada yang ketangkap, dia menggunakan ekstasi, buktinya 4 butir, dan di biasa permainan Bapak sekalian. Lalu kedua orang tuanya datang ke tempat saya, minta tolong nangis-nangis. Saya bilang, ya biarkan aja lah Bu, wong udah itu konsekuensi menggunakan obat, kalau ditangkap masuk polisi udah biasa. Silakan aja, biarkan paling enggak 2 bulan biar sebagai pembelajaran. Tapi Pak, ibunya nangis mewek-mewek gitu saudara. Waduh, saya bilang itu. Nah, maunya gimana? Kalau bisa dikeluarkan Pak, dikeluarkan. Lah, saya bukan yang nangkap Ibu, saya bilang, mau tak kerjain dulu, tak godain dulu. Akhirnya dia urus dan minta tebusan yang sangat mahal. Oke, lalu saya telepon sama bidang advokasi dan hukum LBH, saya telepon, Pak, tolong hari ini Bapak ke Polres, itu kombes sekali, anak buah saya kombes, saya pendeta, anak buahnya banyak polisi. Langsung, siap komandan. Wah, komandan itu kamu, bukan saya. Tapi saya dipanggil komandan. Lalu apa yang terjadi sekalian? Itu juga datang ke sana langsung negosiasi 8 juta keluar. Wah, senang bergirang katanya. Senang banget saudara. Wah, terima kasih Pak, terima kasih. Si Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Banyak kasus-kasus yang terjadi. Sebab itu jauhi narkoba. Ya, jauhi narkoba dan tetap hidup sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Karena risiko besar. Kalau sudah terlibat narkoba, hanya kita keluarga bisa menjadi ATM. Kadangkala juga anak kita yang terlibat narkoba itu tiba-tiba banyak kasus-kasus, banyak barang yang hilang. Kalau barang yang hilang itu anak kita harus patut dicurigai, selalu di kamar dan segala macam itu perlu dicurigai. Ini hanya intermezzo saja lah ya, Bapak sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab kita, saudara, karena saya diundang di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, saudara, ya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-21. Saya sudah pakai kacamata, ini tanda-tanda usia yang sudah tidak muda itu, baca makin menjauh, kencing makin mendekat. Dulu suka makan enak, sekarang makan obat, betul? Dulu suka pakai minyak wangi, sekarang minyak angin. Kalau nggak percaya simbah-simbah itu. Ya. Yuk. Kita baca firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, perhatikan di sini, lihat. Aku hendak membuat apa? Sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung untas, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Sama-sama katakan amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya yang kita baca ini, di mana background-nya adalah umat Israel pada waktu hidup di dalam pembuangan. Dalam pembuangan, saudara. Di Babel. Tentu saja hidup di dalam pembuangan itu pasti tidak nyaman, pasti tidak enak, pasti susah, pasti menderita, pasti penuh dengan onak dan duri, dan pasti penuh dengan pergumulan, betul? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan saudara yang kasih Tuhan bahwa sebelum memasuki tahun 2023, Presiden kita juga menyampaikan sebuah pesan penting, dan ini perlu kita garis bawahi, bahwa di tahun 2023, itu akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Itu presiden kita yang ngomong loh. Karena apa? Karena ada 16 negara yang sedang menghadapi krisis, pilot, kolab negaranya. Dan ada 60 negara yang sedang antri menjadi pasiennya IMF. Nah saudara, ini tahun 2000 dan kita sudah memasuki tahun 2023 ini pada bulan yang keempat. Kira-kira apa yang sudah kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan? Dan betul saudara, orang-orang yang di luar Tuhan banyak yang menghadapi situasi yang pahit, kesulitan dihadapi oleh orang-orang ini. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini sebenarnya sudah didesain oleh Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita hidup bukan karena keringat. Karena hidup dari keringat itu hidup dari kutuk. Dan kutuk itu sudah dipatahkan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita sekarang hidup dari berkat Tuhan. Hidup karena kasih karunia. Hidup itu jangan dibuat sulit. Sudah sulit jangan dibuat sulit. Sudah sulit jangan dibuat sulit. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ringan. Amin. Pasti ringan. Tapi kenapa kita seringkali mengandalkan dan kekuatan kita? Acap kali kita selalu membanggakan apa yang ada pada diri kita. Saudara, pada masa pandemi banyak orang mengalami ketakutan. Saya selalu memperhatikan orang yang kaya, yang maaf pada waktu itu mungkin punya aset, tanah dan barang-barang yang berharga, itu tidak ada nilainya. Orang yang kaya pada waktu itu bukan orang yang punya aset, tapi orang yang kaya pada waktu itu orang yang punya uang cash, betul enggak? Mau kemana-mana enggak bisa mana, saudara? Enggak bisa melakukan apa saja. Pada saat itu menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan saya berulang kali dimintain gereja untuk memakamkan jemaat yang kena COVID. Biasa saya memakamkan bersama dengan tim COVID dan juga pendetanya cuma saya. Yang main gitar, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman. Orang punya harta melimpah, tapi keluarganya enggak bisa dekat. Situasi yang sulit. Nah oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita punya Allah yang memberikan jaminan, yang memberikan masa depan bagi kita. Kita jangan ragu, jangan sanksi terhadap Allah kita. Karena Allah kita pasti mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti memelihara setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita kembali kepada konteks ini. Dikatakan apa? Firman-Nya janganlah kita mengingat-ingat masa lalu. Ini pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesaya, Nabi Yesaya. Kepada bangsa Israel pada waktu mereka masih ada di dalam pembuangan. Dan ketika mereka sudah keluar dari masa pembuangan itu, Yesaya mengingatkan, jangan ingatkan masa lalu.
kecenderungan kita yang pertama itu selalu mengingat-ingat masa lalu. Betul enggak? Selalu mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu adalah sejarah yang sudah berlalu. Sudah kita lewati, sudah kita jalani, jangan kita terus hidup di masa lalu. Hidup di masa sekarang ini dan kita arahkan iman kita tertuju kepada Tuhan. Di mana Tuhan sudah menyediakan satu berkat yang luar biasa buat kita. Jangan ingat-ingat masa lalu. Ini penyakit kita itu selalu mengingat-ingat masa lalu. Atau mungkin masa lalu kita memiliki pengalaman kehidupan yang manis. Atau pengalaman kehidupan yang menyedihkan. Membuat kita ini selalu mengingat trauma-trauma. Di dalam Efesus pasal yang keempat 31, coba ditayangkan Efesus 4 ayat 31 dikatakan apa? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang. Harus apa? Dibuang. Karena itu tidak ada manfaatnya buat kita. Tidak ada untungnya buat kita mengingat-ingat masa lalu. Bapak Ibu yang dikasih. Jangan ingat-ingat masa lalu. Kalau itu sampah. Dulu sebelum ku kenal Kristus, dosa itu kebanggaanku. Dan hal sia-sia itu kemuliaanku. Itu kini hanyalah sampah. Saudara, ada orang yang baru saja bertobat lalu yang selalu disampaikan itu masa lalunya terus. Kesaksian-kesaksian masa lalu. Harusnya kesaksian masa sekarang bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesus yang harus dipermuliakan. Saudara, kalau saya ingat-ingat masa lalu, saya tidak ada di tempat ini. Saudara perlu ketahui bahwa saya itu bukan latar belakangnya orang Kristen. Saya baru bertobat, terima Yesus, lalu sekolah Alkitab. Tadi pagi saya ceritakan sama Om Hendro. Saya ada di Lawangan itu gimana ceritanya? Saya dari terima Yesus itu tahun 87. 86 SMA saya lulus, itu baru masih muslim. Dan saya ini masih atlet. Dan saya sudah kerja di PLN pada waktu itu. Saya atlet pemain bola voli di IE juniornya. Dan sedang prestasi-prestasinya Bapak sekalian. Tapi saya tinggalkan semua demi panggilan Tuhan. Karena mengalami proses yang cukup pelik, sakit dan hampir mati. Tapi Yesus bekerja luar biasa. Orang tua saya dukun Bapak sekalian. Dukun bayi, bukan dukung-dukung itu loh. Sudah tegang ya, nunggu itu. Dukun apa ya? Mau kesaksian dukun. Dukun bayi, sampai sekarang usianya 86, masih mijitin bayi-bayi itu loh. Saya biarkan aja gitu. Kakak-kakak saya, udah tua nggak usah gini-gini. Biarkan aja untuk hiburan. Karena bisa menjadi berkat. Dan selalu saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Masih muslim, tapi hatinya percaya kepada Yesus. Kalau saya datang, biasanya kalau nggak ada saya pakai jilbab. Tapi kalau saya datang, nggak berani. Gitu, saudara. Nah, saudara, luar biasa. Dan pada waktu itu pas Hari Raya Idul Fitri, ada orang yang tadinya dekat dengan keluarga kami, mendoakan saya yang terkapar. Dan saya terima Yesus. Tentunya prosesnya bukan langsung terima Yesus begitu saja. Belum yakin setelah mujizat terjadi, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus begitu dahsyat, begitu hebat. Dan apa yang terjadi? Saya langsung masuk dalam persekutuan. Ikut dalam persekutuan itu apa? Langsung ikut pelayanan. Yang dilayani itu bukan tanggung-tanggung, orang-orang gila. Dan ketika orang-orang gila itu kita doakan banyak yang sembuh, mujizat. Dan situ tanda-tanda Tuhan yang luar biasa. Yesus itu kita itu Yesus yang sungguh sangat hebat. Sudah enggak ada harapan orang gila. Dan bukannya 1-2 orang, saudara. Baru saya dikirim sekolah Alkitab. Kalau di Jogja nanti kumat katanya. Kumat penyakit lama. Langsung kirim aja.
Saya nggak tahu siapa yang ngirim, siapa yang biayain gitu. Tiba-tiba pokoknya kamu berangkat aja ke Lawang gitu. Saya waktu itu ingat, di Sangoni 16, saya bawa uang dari Jogja waktu itu 16.000. Untuk transportasi habis kurang lebih sekitar 3.000 waktu itu. Tinggal sisa berapa. Habis itu 6 bulan ya punya duit ya Om Indro. Oh, geragasnya luar biasa. Wah di Lawang itu memang betul-betul luar biasa gemblengan. 73 tinggal 11 ya Om ya. Seangkatan saya itu 73 tinggal 11, termasuk saya kuat. Kuat itu karena memang terpaksa. Nah saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini ingat masa lalu. Biasanya ada perbedaan Bapak sekalian. Anak muda sama orang tua itu bedanya apa? Kalau anak muda itu yang dibicarakan masa yang akan datang, betul enggak? Keinginan-keinginan, harapan-harapan, bagaimana nanti apa cita-citanya ke depan. Tapi kalau orang tua yang diingat apa? Cita-citanya apa? Halo? Kok ngerti? Wis tua ya? Sudah tua ya? Iya betul. Makanya sekarang banyak kumpul reuni. Reuni itu lalu nostalgia. Nostalgia masa-masa lalu. Oh, betul sudah. Ini. Tapi Tuhan ingatkan jangan kita mengingat-ingat masa lalu. Sudahlah tutup. Yang manis jadikan kenangan. Yang pahit apa? Dibuang saja. Ya, segala kepahitan tadi kan pahit. Tapi Bapak sekalian, yang pahit belum tentu tidak enak. Yang manis belum tentu baik. Katakan sama-sama, yang pahit belum tentu tidak enak. Yang manis belum tentu baik. Kalau nggak percaya, tiap hari makanlah yang manis-manis, diabetes tak kasih tahu. Betul enggak? Yang pahit itu jamu menyehatkan, betul? Memang kita diizinkan menghadapi sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak. Tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang Tuhan akan berikan buat kita. Saat ini kami sedang melayani, ada satu keluarga, anaknya ini usia sekarang 14 tahun, ini mengalami berbagai macam masalah. Anak ini tiba-tiba dia tidak konsentrasi sekolah dan selalu pusing. Ternyata di kepalanya ada tumor. Akhirnya karena dia mampu bawa ke Jakarta di Siloam. Di Siloam dan sudah dioperasi. Akhirnya mau dikemo dan gini enggak kuat, bawa pulang. Nah, budinya telepon saya, Pak tolong dukung dalam doa keponakan saya. Gini-gini dibawa Jogja. Di Jakarta 2 tahun. Bawa Jogja. Dan apa yang terjadi? Kami layani. Dan setelah kami layani, roh bunuh dirinya sangat kuat Bapak sekalian. Dia mau menabrakkan dirinya kepada kendaraan, mau terjun dari lantai 2, sehingga rumah-rumahnya itu digembokin. Mau minum tisu dimakan, minum obat-obat sampai overdosis. Ada pisau-pisau mau ditusukkan ke tubuhnya. Tapi Tuhan menjagai. Dan akhirnya bersekalian. Dan perspektif dirinya itu negatif semua. Dan pengennya bunuh diri, aku mau mati. Dan ketika kami terus layani secara pribadi. Apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. Anak ini punya kerinduan mau jadi pendeta. Dan yang luar biasa. Hampir 40 hari lebih. Anak itu tidak makan, saudara. Cuma minum air putih. Tadinya badannya gemuk, sekarang jadi kurus. Dan sekarang tidak pusing-pusing lagi dan fresh. Dan sekarang mulai sedang mengembalikan untuk pemulihan stamina tubuhnya. Dan keluarga ini, keluarga dari Katolik. Dan puji Tuhan bersekalian. Mujizat Allah terjadi. Ternyata punya masa lalu, kepahitan terhadap orang tuanya, khususnya dengan bapaknya. Punya kepahitan, Bapak sekalian. Nah, kepahitan itu jangan disimpan dalam hati, lepaskan. Karena itu tidak akan mendatangkan keuntungan bagi kita, merugikan bagi kita. Kepahitan itu kalau terus dipendam, sakit penyakit. Oleh karena itu Bapak sekalian,
kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan Tuhan dan kita bisa berdamai dengan sesama. Sehingga tidak ada kepahitan sedikit pun terhadap siapapun. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan ingat-ingat masa lalu, Bapak sekalian. Yang kedua, tetapi dikatakan di dalam Efesus pasal 4:32, kalau kita membuang segala kepahitan, apa yang Tuhan kerjakan? Yang Tuhan inginkan bagi kita? Yaitu supaya kita apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah. Penuh kasih mesra terhadap orang lain, saudara. Kalau kita ramah, saudara, saya selalu ketika menginjil itu gampang. Gampang, saudara. Kadang-kadang kontekstual. Saya cerita ngalor ngidul tentang mungkin apa yang terjadi. Setelah itu loh. Orang-orang yang katanya beribadah kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan. Tapi kok mereka mau membinasakan orang, ada kebencian dan segala macam. Kalau mengasihi Tuhan, harusnya esensinya, itu kan sama saja kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang lain sama saja mengasihi diri sendiri. Nah, kita semua pasti mengasihi diri sendiri, betul enggak? Saya sampaikan itu. Betul enggak? Kita mengasihi diri sendiri enggak? Kalau mengasihi buktinya apa? Kok iya itu? Buktinya tadi mandi, berpakaian yang bagus, pakai parfum, supaya kalau ketemu duduk sampingan enak, betul enggak? Ada orang yang tidak mau mandi loh, kayak kucing loh, saudara. Udah benar. Saya bilang, kamu itu kok nggak pernah mandi itu ngapain? Takut itu loh, saudara. Wong banyu juga, air juga murah saja kok takut mandi. Saudara, mari kita belajar untuk ramah terhadap satu dengan yang lain. Saudara, yang kedua, milikilah komitmen terhadap diri sendiri dan komitmen terhadap Tuhan. Dikatakan apa tadi? Firman-Nya jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, kata Yesaya. Lihat, dan ini Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sama-sama, sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang baru? Pasti kita semua senang dengan sesuatu yang baru. Betul enggak? Senang. Sesuatu yang baru apa? Dikatakan apa? Tuhan akan membuat jalan. Katakan apa? Sesuatu yang baru itu, aku akan membuat, ya. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahui itu dalam bahasa Ibrani, pakai belajar dikit-dikit ya. Bahasa Ibraninya itu yada, artinya tahu. Supaya kita tahu. Dan kita kadang-kadang nggak ngerti kalau Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru buat kita. Apa yang baru? Dikatakan tadi Tuhan akan membuat jalan di mana? Di padang gurun, jalan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jalan. Jalan sama rambu-rambu itu kira-kira lebih penting mana? Halo? Jalan sama rambu-rambu itu jauh lebih penting mana? Jalan. Apa artinya sebuah rambu-rambu jika tidak ada jalan? Betul? Enggak ada rambu-rambu, ada jalan, kita bisa melewati. Jalan itu berbicara tentang apa? Jalan itu berbicara tentang akses, keluar masuk. Bisa beraktivitas, memudahkan kita bisa beraktivitas, memudahkan kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Betul enggak? Ada jalan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menyampaikan di dalam Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan. Yesus sendiri jalan. Jalan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Saya belum pernah ke padang gurun yang luas. Tapi dikatakan apa? Di padang gurun itu tidak ada jalan. Ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tak mungkin. Tetapi sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, bisa Tuhan kerjakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Justru iman itu menantang segala sesuatu yang mustahil. Katakan sama-sama, iman menantang segala sesuatu yang mustahil. Dan acap kali saudara yang kasih Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, makanya doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Lahir dari iman besar kuasanya. Artinya menantang segala sesuatu yang mustahil. Tapi kita kadangkala ragu dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Padahal setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kuasa. Yohanes 1:12 diberinya kuasa. Orang yang percaya diberinya kuasa. Kita ini punya otoritas, punya kuasa. Tapi kadangkala kita tidak pernah menggunakan kuasa itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayo kita gunakan kuasa itu. Dalam tangan kita itu ada otoritas, ada kuasa yang diberikan Tuhan buat kita. Untuk apa? Bukan untuk menempeleng, bukan untuk memukul. Tapi untuk memberkati. Untuk apa? Mengimpartasikan kuasa Tuhan. Untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk memulihkan orang yang terluka. Dan untuk membangkitkan orang yang lemah imannya. Kita punya kuasa Bapak sekalian. Dan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Punya kuasa. Jalan di padang gurun. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tapi bisa dilakukan, bisa diperbuat Bapak sekalian. Orang percaya, iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Katakan sama-sama, iman kepada Tuhan Yesus menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Saudara kasih Tuhan, kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan, di situ mujizat Tuhan akan terjadi. Percayalah iman yang ada pada diri kita. Di mana Tuhan akan membuat sesuatu yang baru tadi. Yaitu jalan di padang belantara. Justru sesuatu yang mustahil. Saudara, bulan Maret dan bulan April ini betul-betul hampir setiap hari, khususnya pertengahan April mulai dari tanggal 21 sampai akhir April ini, setiap hari itu saya layat dan layat terus. Ada yang meninggal dan banyak orang yang kita kenal dekat. Adik ipar saya 21 dipanggil Tuhan. Saudara, kadangkala analisa dokter apa? Itu hampir 4 tahun sakit lebih. Tiba-tiba dia separuh ini kebas. Ini enggak isan dan matanya tertarik. Enggak merasakan. Periksa ke dokter. Dokter mengambil kesimpulan apa? Kanker. Dioperasi kepalanya. Enggak ditemukan penyakitnya. Sampai ke ginjal, sampai ke paru-paru. Enggak ditemukan. Tapi terus beribadah. Saya selalu menguatkan. Kalau penyakit ini, sakit penyakit ini di luar kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita, berserah saja kepada Tuhan. Sehingga sampai bertahan 4 tahun lebih. Hari Sabtu saya kasih susu khusus. Saya tanya sama istrinya, gimana? Oh enggak apa-apa kok mas, tak tinggal badminton. Ya udah kalau enggak apa-apa, baik-baik aja saya tinggal badminton. Hari Minggu dia kok enggak ke gereja, biasanya ke gereja jauh gitu. Papamu gimana? Aman kok Pi, aman. Hari Senin saya membuat diklat penanggulangan bahaya narkotika itu bersama dengan Irjen Arman Depari dan Irjen Victor di Hotel Cokro Kembang. Sore harinya, malam jam 1 buat kalian, jam 1 ditelepon sama keponakan, Mi, Papa di rumah sakit, tapi gimana kalau enggak apa-apa, setengah jam dia nangis. Hanya karena sesak dipanggil Tuhan. Saudara, tapi dia selalu beriman kepada Tuhan, di luar kemampuannya. Di luar kemampuan kita, biarkan Tuhan berserah. Tuhan memanggil aneh-aneh. Ada yang 60 tahun teman saya
termasuk anak buah saya di Ketua 3 bidang pemuda dan wanita. Tanggal 22 gereja kami ulang tahun bulan Maret. Teman kami datang. Dan malamnya setelah selesai ke rumah Malioboro, ketemu teman-temannya karena besok paginya akan reuni. Temu paginya sama SD, sorenya sama teman-teman SMP, dosen UPN. Tahu saudara, sehat walafiat. Tiba-tiba foto-foto begini, tiba-tiba dia jatuh, enggak ada. Hidup ini dan variasi, ada yang umurnya 94, ada yang 29. Malam harinya orang Muslim, sedang kami doakan. Cepat banget habis melahirkan, 3 bulan masuk rumah sakit karena tidak keluar ASI-nya. Suaminya kebetulan security dan saya follow up. Malamnya saya doakan. Saya pulang dari melayat dari Wonosobo dikabarin kalau istrinya meninggal. Saya 29. Padahal baru kita doakan. Saudara, maksud saya begini Bapak sekalian, jika penyakit ataupun segala sesuatu yang di luar kemampuan kita, serahkan saja sama Tuhan, semeleh, berserah sepenuh pada Tuhan. Ini loh, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Presiden kita hebat Bapak sekalian, tahu. Sudah berapa kilometer yang dibuat jalan itu sama presiden kita? Kurang lebih 3.200 kilometer. 3.200 kilometer yang dibuat oleh presiden kita jalan. Pentingnya jalan untuk akses. Dan kita punya jalan kepada Yesus. Dan Yesus sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu mampu dan terlalu sanggup. Jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan. Saudara, tadi pergumulan dengan Umi tanya, di sini tanah berapa per meter? 4 juta. Ini sedang pergumulan, saya percaya cepat ataupun lambat tempat ini dibongkar dan kamping kanan kiri itu bisa dibeli. Gak ada satu perkara yang mustahil. Kami bangun gereja, ini Pak D. Sunarto itu saya mulai pelayanan di rumahnya, cikal bakalnya, Persekutuan Komsel satu keluarga. Akhirnya bisa ada gereja di Jalan Kaliurang. Modal membangun gereja berapa? 14 juta. Dan membangun 14 juta itu modal iman. Ketua pembangunan bilang, orang Jakarta pengusaha bilang begini, Pak 14 juta itu cuma cukup untuk beli es cendol. Hah? Es cendol? Bisa satu kecamatan dong saya bilang begitu kasih es cendol. Betul enggak? Tapi saya bilang, siapa yang mau berjalan dengan saya dengan iman, pasti Tuhan akan cukupkan. Nyatanya bisa dibangun buat kalian, dan saya enggak buat namanya proposal, saya enggak minta-minta, caranya tuh ajaib. Ada orang yang sungguh-sungguh sangat pelit dan super pelit anak Tuhan. Saya tolongnya luar biasa. Dia punya supermarket pada waktu dan punya apotek 2. Istrinya sakit di Surabaya. Saya jemput. Saya langsung jemput loh. Saya jemput pada waktu pakai mobil Karnival. Karnival Matic dan bensinnya pada waktu premix. Tahu enggak? Jogja Jakarta 1.000 cukup enggak kira-kira? 100.000 cukup enggak? Hah? 100.000 cukup enggak? 100.000. Bensin premix. Bensinnya Pak premix itu pada waktu itu sekitar 7.000-an atau berapa gitu. Aku saya tombok loh saudara. Waduh, untuk beli bensin premix tombok. Dan itu kaya tapi super pelit. Oh kalau jemaat kaya tapi pelit, wes nyebelilah pokoknya. Mudah-mudahan di sini enggak ada lah. Loh bener loh saudara. Harus murah hati. Ya saudara, menabur. Makanya visi kami itu diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, memberi itu menolong diri kita sendiri. Katakan sama-sama, memberi menolong diri sendiri. Ya, memberi itu menolong diri sendiri. Kalau kita memberi, itu menolong diri sendiri artinya apa? Menabur pasti akan menuai. Kapan? Ya enggak tahu, bukan urusan kita. Yang terpenting dengan hati yang tulus. Saya di penanggulan bencana loh saudara, itu kalau mau membantu banyak orang, itu enggak ada duit sedikit pun.
Saya pergi ke Lombok, pergi ke Palu, nggak ada sponsor-sponsornya, jalan saja. Orang mau memberkati ya itu bukan urusan saya, urusannya Tuhan. Betul enggak? Tapi saya bisa sampai kemana-mana. Dan bawa banyak barang, obat-obatan dan segala macam. Ya banyak hanya dengan hati saja, dengan hati. Dan singkat cerita saudara, saya bawa pulang. Gembala saya bilang, loh katanya dikasih 1 juta. Mbahmu wah 1 juta. Itu pimpinan saya loh, tak bilangin dia mbahmu wah. Bilang gitu. Nah, jengkel kok. Nah, sekali waktu pimpinan juga harus dikasih gitu, biar ngerti. Loh, enggak ada yang berani sama pimpinan saya itu ya. Orangnya kurem kecunu, wah ngomong des. Ya, saya nih kan ya, kemarin pada waktu mau dipanggil Tuhan pun 6 bulan itu saya setiap hari dengan beliau. Saudara, saya 17 tahun membantu di satu gereja yang cukup besar di Jogja. Mulai dari nol, dari jemaat 80 sampai ribuan. Dan bangun nilainya 26 M. Lantai 4. Saya diteguhkan, tempatmu bukan di sini, tempatmu itu di desa-desa itu loh. Saya keluar, ngomong baik-baik. Keluar. Nah di situ nyaman, dipuji-puji, pimpin pujian, ini dipuji saudara. Makanya kemarin begitu tak godain aja. Saudara, dan namun terjadi. Ketika kami bangun gereja, orang yang super pelit ini, dia bilang, Pak Supri, katanya kamu bangun gereja ya? Aku apatis ya. Cuy kan paling nggak bantu pira wong bojomu loro aku jempute 100 aku tombok kok apa ini. Iya toh? Aku tombok kok. Iya toh? Lah bilang begini. Kalau mau Pak, aku itu punya kayu banyak banget. Tenane, aku ya setengah era percaya loh. Tenane, yang bener saya bilang itu. Bener ambil aja. Dah, wah tak ambil, tak lihat dulu. Kayunya banyak. Pokoknya bebas Pak, mau ambil bebas nih. Wah, langsung saya telepon Trio Motor yang jualan truk. Pak, aku pinjem truknya. Untuk apa? Untuk ambil kayu untuk bangun gereja. Ya wes, tak pilih sama sopirnya. Kirimin truk saudara. Wah, tak ambil kabeh saudara. Batinku utange wis impas saya bilang ini. Loh, Tuhan itu caranya tuh aneh-aneh saudara. Wong pelit pun kalau Tuhan gerakkan, kasih kayu, meskipun bekas, kalau sekarang kan bekas mahal, saudara, betul enggak? Ya, untung lah, pokoknya yang penting itu. Ya, impas wis ra diutang kowe Pak, aku bilang. Aneh loh saudara, kadang-kala itu aneh, dibuat aneh. Amin. Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun buat kita. Saat ini kita sedang bergumul apa saya nggak tahu, tapi percayalah Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun buat kita. Amin. Yang kedua, Tuhan bisa membuat apa? Sungai-sungai di padang belantara. Enggak ada di padang belantara sungai. Gersang, betul? Tapi sesuatu yang gersang, sesuatu yang tidak mungkin bisa dibuat oleh Tuhan. Tuhan membuat sungai. Sungai itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang air. Air berbicara tentang apa? Berbicara tentang kehidupan. 2/3 tubuh kita ini terdiri dari air. Dan saat ini banyaklah minum karena udaranya, cuacanya ekstrim. Betul? Jangan minum es. Kalau perlu minum yang hangat-hangat. Banyak minum. Tahu enggak? Gejala stroke, orang stroke. Kebetulan di bawah saya itu banyak dokter Bapak sekalian. Saya tuh komplit. Mau polisi ada, dokter ada, relawan ada, segala macam ada di bawah saya itu. Komplit, saudara. Dan ternyata kuncinya itu banyak minum air putih. Maaf, air bening, nek putih susu dek. Air bening. Ya, banyak minum air bening yang hangat. Minimal 1 hari itu memang 2 liter. Minimal. Supaya itu gejala stroke itu. Karena banyak orang kadang-kala kurang minum sehingga stroke. Itu loh Bapak sekalian. Ya, ini sungai di padang gurun. Sudah berapa waduk yang dibuat oleh presiden kita? Sudah 34 yang sudah jadi. Waduk dibuat oleh presiden kita. Karena presiden kita tahu betapa pentingnya air bagi kehidupan. Sehingga daerah-daerah yang tandus di timur sana dibuat waduk sehingga sekarang menjadi lumbung padi di sana. Itu loh Bapak sekalian. Nah itu air.
Ini firman Tuhan sudah kasih tahu buat kita. Air itu sumber kehidupan kita. Dan Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mustahil akan dibuat Tuhan. Air itu akan terus diberikan sama kita. Mengalir terus. Tiada pernah berhenti. Amin Bapak sekalian. Kuncinya, rahasianya itu. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan buat kita. Tuhan tuh pasti menolong kita tepat waktu. Tapi kadangkala Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita itu ragu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Kuncinya, rahasianya cari Tuhan. Perkara-perkara yang di atas dulu. Baru yang lain. Tapi banyak kita kadangkala malah yang lain dulu yang dicari. Cari sumbernya dulu. Kalau sudah ketemu sumbernya, pasti segala sesuatu akan dialirkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan cari yang ini loh, arusnya, tapi cari sumber arusnya itu. Kalau kita sudah temu sumbernya, luar biasa. Dan sumber kita adalah Yesus. Cari dulu. Saya ini orang lapangan Bapak sekalian. Saya selalu ke desa-desa. Dan setiap kali saya di desa itu biasanya memaksimalkan pelayanan. Saya bisa khotbah 3 kali, 4 kali. Lalu hari Sabtu kalau dari Sabtu bisa ngajarin jemaat memberdayakan. Mau masak segala macam masak kami juga bisa. Karena orang Pelmas membuat tanaman, membuat apapun kita bisa Bapak sekalian. Membuat bawa tema, ayo kita diberdayakan jemaat. Sehingga kalau jemaat di masa-masa sulit itu bisa mengeksplor, memaksimalkan potensi. Kadangkala kita itu enggak percaya dengan diri kita sendiri. Coba kalau misalnya Pak Gembala datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, dikasih makan, lalu dipuji sama Bapak Gembala. Masa oseng-oseng aja lah. Kalau di sini oseng-oseng ya sama oseng-oseng. Lodeh juga sama. Sama ya? Saya pikir namanya juga beda kan, saya enggak tahu. Ora iso aja, ora tayeng gitu loh. Saya inyong, gimana kan ini? Inyongnya lagi masak sayur gandul, kan gitu Bapak sekalian. Dan bisa kita mereka. Kadang-kala ketika dipuji saya dengan jemaat, Bu, mantap masaknya lodenya. Lalu jemaat bilang, kalau sakit emang ngaten niku. Saya itu bisanya cuma itu. Gitu loh. Merendah tapi minder. Iya kan? Padahal itu betul-betul kita itu tulus. Masakannya enak. Ada jemaat masak bakmi itu enak banget. Padahal sudah tuh. Nah, saya puji itu seneng. Seneng banget. Bener Pak, enak itu. Teman coba ini. Yang lain, enak enggak bakminya? Mantap, enak itu. Minggu depan saya dimasakkan lagi. Ini caranya gembala memuji dan jemaatnya ngasih gembalanya. Itu strategi. Loh, Bapak Ibu yang tak kasih strategi. Kalau saudara diajak makan, hadiri makan, saya itu kalau diajak makan, saya bisa menentukan siapa yang bayar. Loh benar. Suatu saat ada teman-teman, saya teman tuh nggak pernah bayarin. Saya yang doa, saya bilang begitu. Tak tembak aja yang tidak pernah bayarin. Tuhan kiranya berkati si A ini supaya usahanya maksud ini. Mau tidak bayarin loh, yang sudah menjadi berkat buat kami sudah bayarin makanan, nentukan berkat itu. Itu loh bagian. Ya, jadi tantang segala sesuatu yang mustahil. Maju bersama dengan Tuhan untuk sesuatu yang baru. Saya percaya tempat ini. Pada waktu itu kami diundang di Bekasi, di gereja. Di Bekasi itu sedang kontrak. Pada waktu itu baru 1 tahun, 2 tahun saya khotbah sana. Pak percaya, baru ruko ini nanti bisa dibeli. Betul saudara. Bisa beli 4 ruko. Itu sesuatu yang aneh. Tiba-tiba dikirim sama Tuhan orang-orang yang punya hati. Dan akhirnya bisa dibeli.
mungkin kanan kiri ini susah, tak kasih tip tadi ya. Tak kasih tip ya tadi ya. Ya, Pak Pendeta tak kasih tip ya. Sebarin kembang aja sini. Mereka langsung bingung. Loh, bener loh. Kita ini anak Tuhan nggak ada hubungannya dengan kembang. Tapi kalau di depan kita sudah ngomong, Pak, saya diguna-gunain. Nggak ada korelasinya itu, nggak ada kaitannya dengan kembang. Kembang itu nggak, ini kembang nggak ada apa-apa. Sebarin kembang mawar, kembang nongo, kembang melati, beras kasih kunir, sebarin. Wah Pak, saya minta tolong Pak. Karena sudah terintimidasi pikirannya, sakit. Betul enggak? Loh, ini saya hamba Tuhan di Salatiga, hamba Tuhan di Salatiga, dia punya tempat pelayanan untuk mengkader ini tip apa? Orang-orang misi dari luar negeri di sana. Nah, dia sedang bangun tempat itu untuk sekolahan, sampingnya itu Pak Haji. Dan dia benci banget. Lalu dia bilang ini, Pak De, wah aku dimarahin sama Pak Haji gini. Ah, kayak gitu aja bingung, besok sembari kembang. Begitu sembari kembang, sakit nih saudara. Setelah sakit, baik nih. Loh di gereja di daerah Kediri sana, itu gerejanya itu dekat pasar. Dan banyak tukang becak itu di situ. Tante, gerejanya ini bagus tapi kok baunya, maaf ya tante ya, maaf baunya. Iya ini loh Nep, iya itu gimana caranya pas tak kasih sembako, tak suruh pergi, kenceng ya di situ gini. Oh gampang tante, nanti besok langsung hilang saya bilang itu. Tak bawain, yuk sama anaknya, yuk kita pergi ke pasar, ngapain golek kembang. Tak sebari kembang, wah ini kuyuh neng kono ya punter tenan aku bilang itu. Sampai sekarang bersih loh saudara. Nah ini tip ya, selain doa ini. Strategi, makanya kan kita doa dan usaha, ya Pak. Nggak percaya, wah doain aja sebenarnya ya. Percayalah kita punya Tuhan kok ya. Itu yang sering kali terjadi. Kadang-kadang orang lapangan itu aneh-aneh loh saudara. Saya ini orang aneh. Kadang-kadang guyon tapi itu menjadi kenyataan loh saudara. Saya kalau rapat di BKSGK, rapat-rapat itu saya tidak pernah namanya rapat formal. Minta ajak makan aja. Yuk makan ini. Ini ketua kita sudah hafal kalau kita sudah makan gini mesti nanti begitu dia makan ini kita cerita ini kebetulan apa ini bla bla. Dari situ saya dapat masukan sudah tak ketikin di HP. Tiba-tiba dah kita tadi sudah rapat gini sudah dapat masukan ini. Kaget dia. Nah, begitu Bapak sekalian. Jadi kita belajar untuk membuka hati, mempersilahkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan memimpin kita. Iman, fokus kepada Tuhan. Kuncinya itu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tantanglah itu semua dengan iman. Pasti Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, jangan pernah ragu terhadap Tuhan. Saya bangga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yang bukan yang tadinya dari kaum Kedar, yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi jadi orang Kristen, tidak pernah bermimpi jadi pendeta. Tapi oleh karena kemurahan, bukan karena ada target-target goal-goal, enggak pernah punya mimpi saya. Saya itu selama menjadi hamba Tuhan tidak pernah berdoa minta untuk kebutuhan-kebutuhan saya secara pribadi, itu enggak pernah. Udah karena Tuhan itu tahu kok saya punya Tuhan yang hebat kok. Yesus kita hebat, tanpa kita meminta pun Tuhan kasih, amin. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ini loh kelemahan kita, ini sering membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena sesuatu yang baru akan diberikan buat kita. Sesuatu yang mustahil akan dilimpahkan bagi kita. Tantang itu. Yang saat ini sedang kontrak. Ada yang kontrak rumah? Saya jadi kontraktor itu 17 tahun, saudara, rumah. Kontraktor. Tapi yang terjadi, saudara, saya bisa beli rumah itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya waktu itu nganter anak saya karena titipin mertua. Masih kecil. Lalu mertua saya itu tahun 2007, pasca bencana gempa bumi Bantul. Lalu mertua saya bilang ini, loh, rumah samping itu mau dijual. Kok saya itu ngomong, aduh Randi duit. Tiba-tiba ada
Tuhan taruh kebenaran firman Tuhan Yosua 1 ayat 3. Bahwa setiap tanah yang akan kau injak akan menjadi milik pusakamu. Saya kayak wong gemblung. Ya sini kan gemblung lah. Kayak wong gemblung. Doain kayak Yosua itu. Dalam nama Yesus, tanah yang kuinjak ini menjadi milik pusakamu. Tanah yang kuinjak menjadi milik pusakamu. Kok ada keberanian nawar. Begitu saya tawar. Mas katanya rumah mau dijual. Oh iya. Dia bilang, enggak punya duit aja berani tanya. Lah memang mau dijual berapa? Saya bilang begitu. Dia memang mau dijual berapa? Lah ya saya berani nawar. Padahal enggak punya duit, betul. Enggak punya duit. Apa yang terjadi? Dia nawarkan agak tinggi. Lah sampean nawarkan juga tinggi. Coba sampean turun, saya naik. Jadi pas. Begitu dia turun, saya naik. Akhirnya jadi. Begitu jadi, piye bayar? Mumet ini. Waduh gimana ini? Orang mungkin bilang gini, biasanya kan latah kita, dilalai. Bukan dilalai, bukan sebuah kebetulan saudara. Teman saya cari tempat lokasi untuk sekolah. Akhirnya saya temukan tetangganya, luasnya 900 meter. Dan jadilah deal dijual. Lalu saya ngomong sama yang jual, nek dijual saya dapat komisi berapa? 2,5% Pak. Tuh, 2,5%. Akhirnya kayak kacang goreng, sore tawar-tawaran, besok pagi ke notaris. Saya diundang. Bagiannya transfer ke saya 90 juta dan bisa, lalu mobil saya jual, motor saya jual, saya nggak punya apa-apa. Tidak apa-apa, sebenarnya istri saya bisa kerja. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Bisa tak bayar. Kurang sidik, KPR dong, wong ada rumahnya, lunas. Loh, cara Tuhan itu aneh. Jadi percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Kadangkala kita tidak mengerti cara Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita itu dengan cara yang ajaib. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan Bapak sekalian. Kuncinya satu, percaya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain. Percaya. Dan tentunya harus tulus hati kita. Kalau hati kita tulus dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Allah sanggup membuat sesuatu yang baru buat kita. Allah sanggup membuat jalan yang tadinya mungkin tertutup, yang tadinya gini, samping depan ada musuh, samping kanan, samping kiri ada, ya tertutup, belakang ada musuh. Tapi percayalah, kita sebagai orang percaya pasti punya jalan ke atas. Sungai-sungai, kebutuhan-kebutuhan yang pokok dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan mencukupkan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditelantarkan, tidak akan pernah dijadikan yatim piatu. Tuhan pasti akan memelihara dalam segenap kehidupan kita. Buktinya itu loh Om Indro itu loh. Dulu kurus, sama saya aja kurus beliau. Itu sekarang wah luar biasa. Tak kon olahraga Om Indro. Saya setiap Rabu, Sabtu itu badminton Bapak sekalian. Pokoknya saya harus olahraga karena penting. Ya memang hidup dan mati itu urusan Tuhan, tapi kita juga harus menjaga Bapak sekalian, betul? Olahraga, makan yang benar juga, enggak sembarangan. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita belajar untuk terus melekat kepada Tuhan. Jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Enggak ada yang lain selain Yesus. Bukan berarti istri juga ada dalam hidup kita gitu loh Bapak sekalian. Keluarga kita punya skala prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan akan menolong kita. Selai rambut jatuh ke tanah itu semua seizin dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Musim akan
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan pernah berubah. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya katakan haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa buat kehadiran-Mu, pimpinanmu dalam ibadah kami pagi hari ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan kami percaya ibadah ini bisa berjalan semuanya karena Engkau ada di dalamnya. Dan kami juga percaya setiap pujian yang telah kami naikkan itu membawakan berkat bagi kami. Terlebih firman-Mu Tuhan telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap kami boleh diberkati sehingga ketika kami pulang sukacita Tuhan melimpah di kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Supriyana yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus melengkapi hamba-Mu, Engkau terus mengurapi supaya kemanapun hamba-Mu ini pergi untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dan pelayannya menjadi berkat bagi setiap umat yang dilayani. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang terus memimpin kami. Kuasa Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu dan jemaat Tuhan tetap antusias mengikuti setiap ibadah yang ada dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kami semuanya, sehingga setiap kami boleh kembali pulang tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kembali bersama keluarga kami menikmati berkat-berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak
Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan juga yang menyinari engkau dan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang sudah dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat kemenangan, berkat sukacita, serta kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar yang ada nyata kepada kita lewat kematian anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.